kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa di dalam hati. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, Nur Hafiza, Hadiroh. Devi, Hadiroh. Cindy Olivia. Hadiroh. Nah, semuanya hadir ya. Ya, Ya, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi, yaitu membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar dan tawakal. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu ikhtiar? Memilih, Bagus. Kamu berusaha. pintar. Berusaha bersungguh-sungguh. Nah, keren. Nah, di sini Ibu akan menerangkan kepada kalian tentang ikhtiar secara bahasa maupun istilah. Nah, ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ikhtiar, yang berarti seperti yang dibilang Nur Hafizah tadi, yaitu memilih. Nah, Ibu ulang ya. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya Memilih. nah, sedangkan secara istilah, ikhtiar adalah nah, sedangkan ikhtiar secara istilah yaitu usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dia kehendaki, apa yang seorang hamba tersebut inginkan. Sampai di sini semuanya paham? Paham. Ikhtiar Ibu ulangi lagi ya, bahwa ikhtiar secara bahasa itu tadi yaitu memilih, berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-ikhtiar, yang berarti memilih. Nah, sedangkan secara istilah, ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya atau apa yang diinginkan. Nah, perlu diketahui anak-anak, biasanya kalau orang berikhtiar itu bisa kita lihat apabila dia mendapatkan suatu pekerjaan, dia akan melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Harapannya apa? Harapannya agar usaha yang dia lakukan itu sukses dan mendapatkan hasil. Nah, dengan kata lain, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang hamba dan seorang tersebut tidak berdiam diri, apalagi berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Nah, orang yang berikhtiar itu senantiasa selalu berusaha dan terus berusaha, gagal berusaha lagi, gagal bangkit lagi. Nah, itu ciri-ciri orang yang berikhtiar. Nah, kemudian ada pun dalil nakli tentang ikhtiar. Nah, dalil nakli tentang ikhtiar itu terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang ada yang tahu nggak apa bunyinya? Nah, Ibu bacakan yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum melainkan mereka yang mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, dari ayat tersebut jelas bahwa dapat ditarik kesimpulan kita seorang manusia itu dianjurkan untuk
banyak-banyak berikhtiar atau berusaha. Karena apa? Karena Allah tidak akan merubah keadaan kita, melainkan kita sendiri yang mengubah keadaan kita. Baiklah, Ibu tulis ya, biar kalian bisa mengetahui atau membukanya lagi nanti. Nah, ini bisa kalian catat di buku nanti ya. Nah, ini merupakan firman Allah mengenai ikhtiar, yaitu terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, melainkan mereka yang sendiri yang mengubah nasib mereka. Nah, kemudian dilanjutkan, Allah juga berfirman mengenai usaha ini, tentang ikhtiar ini yang terdapat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah dilaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, ayat di sini, ayat Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini juga Allah, di dalam itu Allah memerintahkan kita sehabis kita melaksanakan sholat, dalam kurung sholat Jumat, maka kita diperintahkan untuk segera berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, seperti kita dapat lihat, kita dapat menarik contoh dari kehidupan kita sehari-hari, bapak kita. Nah, ketika habis sholat Jumat atau habis sholat zuhur, nah pernah nggak kalian lihat bapak kalian setelah habis sholat zuhur berleha-leha tidur sampai sore, nggak ada pekerjaan, nggak pernah kan, kecuali dia sakit. Nah, itu merupakan bagian dari usaha. Usaha apa? Usaha untuk mencari rezeki agar anak istri di rumah makan. Nah, itu Allah menyukai orang-orang yang seperti itu. Nah, sampai di sini semuanya paham? Paham. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, baik, silahkan Nur Hafizah. Jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil yang kita harapkan tidak sesuai kenyataan, apa yang harus kita lakukan? Nah, perlu kita ketahui ya anak-anak, bahwa di setiap kita melakukan usaha, kita harus meningkatkan intensitas doa atau memanjatkan doa. Nah, karena apa? Karena usaha tanpa doa itu sombong. Sombong terhadap siapa? Sombong terhadap Allah. Nah, dan begitu pula sebaliknya, doa tanpa usaha itu bohong. Artinya hanya berdoa saja, siang malam berdoa, akan tetapi tidak ada usaha, itu sama saja bohong. Nah, kita itu sebagai manusia itu tidak boleh sombong. Di samping kita berusaha semaksimal mungkin, kita jangan lupa dengan Allah. Karena apa? Karena hanya Allah yang maha berkuasa, yang mengetahui apa yang sesuai pada diri untuk kita, apa yang menjadi mudarat bagi kita. Nah, Allah mengetahui itu semua. Nah, jikalau selama ini kita misalnya berdoa dan berusaha setiap hari kita lakukan, nah harap bersabar dengan hasil yang kita peroleh. Nah, kita itu harus tawakal. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu berserah diri kepada Allah terkait dengan apa yang nanti Allah kasih kepada kita. Kita harus apa? Bersyukur. Nah,
selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Nah anak-anak, sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita itu sudah melakukan ikhtiar loh. Contohnya apa? Yang pertama yaitu bekerja keras, artinya tidak menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Itu merupakan bagian dari usaha. Nah yang kedua yaitu rajin belajar walaupun tidak ada guru. Nah di sini siapa yang kalau tidak ada guru kerjaannya main-main, asik kalau tidak ada guru itu siapa? Nah mungkin adalah di salah satu dari kalian ini. Nah kita itu tidak boleh, orang yang berikhtiar, kita itu harus mencontohkan orang yang selalu berikhtiar. Itu dia tidak pernah menggunakan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Simpan itu, karena waktu adalah uang, time is money. Waktu adalah uang. Nah, dan bentuk kedua yaitu orang yang berusaha itu atau berikhtiar itu dia itu selalu bangkit dari kegagalan. Artinya jika dia terjatuh, ketika dia ingin mendapatkan misalnya mendapatkan juara di dalam kelas, ketika dia malam itu dia akan berusaha bangun setiap malam, baca sedikit demi sedikit buku sebait dua bait. Nah itu merupakan ciri-ciri orang yang berikhtiar. Dia akan terus berusaha, ketika dia jatuh pun dia akan bangkit, dia tidak pernah down. Nah itu tadi, kita dalam berusaha juga harus meningkatkan doa-doa agar usaha yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahasan kita selanjutnya yaitu mengenai tentang tawakal. Nah di sini ada yang tahu nggak apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah. Pintar, mewakilkan. Bagus, mempercaya. Bagus, boleh. Nah di sini ibu akan menjelaskan tentang tawakal secara bahasa. Nah tawakal secara bahasa berasal dari kata wakalah, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Nah, orang lain di sini siapa? Siapa Bu? Nah, orang lain di sini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Yaitu tawakal berasal dari bahasa tawakal secara bahasa berasal dari kata wakalah, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Nah, orang lain di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal secara istilah yaitu menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Nah, dan tawakal atau berserah diri itu merupakan suatu perkara yang diwajibkan di dalam ajaran Islam. Nah, dan tawakal juga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Itu dapat menyebabkan perilaku musyrik. Musyrik itu tidak boleh, hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tawakal juga harus dibarengi dengan usaha atau ikhtiar. Nah, jika tawakal seseorang melakukan tawakal akan tetapi dia tidak melakukan ikhtiar, itu tidak dibenarkan. Artinya salah. Dia hanya menyerahkan urusan kepada Allah tetapi tidak ada usaha. Itu kan sama saja bohong kan? Nah, sampai di sini semuanya paham? Paham. Nah, selanjutnya yaitu dalil nakli tentang perintah tawakal. Nah, perintah tawakal diperintahkan Allah terdapat dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, ini merupakan potongan ayat Quran surah Al-Maidah ayat 23, yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan yang artinya dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surah Al-Maidah ayat 23. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa kita tidak boleh berserah diri atau menyerahkan urusan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk perbuatan yang musyrik. Nah, itu harus dijauhi jika kita merupakan orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya yaitu bentuk dan contoh dari perilaku tawakal. Nah, kita manusia, kita harus menyadari bahwa diri kita itu lemah. Itu dibuktikan banyak kita melihat orang yang mengalami kegagalan. Nah, itu dikarenakan apa? Karena Allah lah yang maha berkehendak atau menghendaki segala sesuatu. Untuk itu, kita dianjurkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah setelah kita melakukan usaha yang maksimal. Nah, jadi kita itu di samping berusaha, kita harus bertawakal. Setelah kita melakukan usaha yang maksimal, kita telah berdoa. Nah, kemudian serahkan urusan kita kepada Allah. Insya Allah apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha berkehendak. Nah, selanjutnya bentuk dari perilaku tawakal yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan kepada sesuatu. Maksudnya dia tidak mengikat untanya kepada tembok atau tiang dan kayu. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat tersebut, kenapa tidak kamu ikatkan untanya? Nah, kemudian sahabat menjawab, aku sudah bertawakal kepada Allah. Kemudian Rasulullah terdiam. Rasulullah tidak membenarkan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ikatlah dulu untamu lalu bertawakal. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa tawakal dibenarkan setelah seseorang itu melakukan usaha yang maksimal. Artinya ikat dulu untanya, kemudian apabila nanti setelah diikat berserah diri kepada Allah, kalau unta ini hilang enggak apa-apa, maksudnya tergantung apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian serahkan maunya unta itu hilang mau tidak, yang penting sudah berusaha dan bertawakal. Nah, itu kesimpulannya. Jadi dalam dari kedua materi tersebut kita dapat menggarisbawahi bahwa ketika kita sudah melakukan usaha yang maksimal, maka jangan lupa bertawakal atau berserah diri kepada Allah karena Allah yang maha berkehendak. Nah, di sini anak-anak, ibu mempunyai boneka bebek ya. Jangan dilihat dari bonekanya. Nah, di sini ibu akan melakukan evaluasi terkait dengan materi yang telah ibu sampaikan. Nah, di sini ibu memiliki boneka. Nanti kalian akan menggunakan boneka ini sebagai di sini ibu akan bertanya kepada orang. Nah, kepada kalian, jikalau boneka ini berhenti di nanti akan ada lagu yaitu Potong Bebek Angsa. Nah, jikalau boneka ini berhenti di orang tersebut di lagu terakhir, maka orang tersebut harus maju ke depan dan menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, dimulai ya, mulai dari Nur Hafizah sambil nyanyi. Ya. Potong bebek Angsa masak di kuali, Dona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, sekarang bonekanya berhenti
Cindy, silakan maju ke depan. Cindy harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Tidak boleh menoleh ke belakang ya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, tawakal berasal dari kata wakalah yang berarti mewakilkan, percaya dan menyerahkan urusan kita kepada orang lain. Orang lain di sini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pintar. Silakan duduk. Baiklah, tadi kan sudah berhenti di Cindy ya, teman kalian. Selanjutnya akan dimulai dari Cindy dengan lagu yang sama. Kalau boneka ini berhenti di orang tersebut, maka orang tersebut harus maju ke depan dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, mulai. Potong bebek angsa, masak di kuali, Nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, berhenti di Nur Hamizah kan? Nah, maju, silakan. Nah, ngadep sini biar tidak menoleh ke belakang. Nah, secara istilah, ikhtiar, coba Anda jelaskan mengenai tentang ikhtiar secara istilah. Ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan seorang hamba untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Nah, pintar, bagus. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Silakan pulang.